Itu yang kemudian efek kenyang palsu. Nah, akhirnya mungkin bisa jadi ya salah satunya penyebab stunting tinggi Benar. karena adanya kandungan mikroplastik. Tapi itu perlu riset berikutnya. Kita konsumsi dan dia masuk ke tubuh manusia, itu juga bisa berimplikasi ke kita. Riset, jadi ada 3 sebenarnya yang kita akan angkat. Jadi mulai dari ikan, sungai, dan pesisir pantainya. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Kasih Tahu, sebuah podcast sederhana yang memberikan kalian informasi yang mungkin dekat dengan kita ya, tapi mungkin juga kita belum tahu. Nah, makanya podcast Kasih Tahu hadir untuk kita semua. Dan ini adalah episode kita yang keberapa, Pak Produser? Ketujuh ya? 7 atau 6. 7 atau 6. Luar biasa produktif sekali ya podcast Kasih Tahu ini ya. Sejak dia berdiri sudah di episode ke-7. Nah, ini sebenarnya kangen banget sih sebenarnya udah mengudara bareng teman-teman semua di podcast Kasih Tahu ini. Dan hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang sebenarnya terkesan cukup jauh, tapi kita nggak sadar bahwa itu adalah sesuatu yang sangat dekat gitu. Kalau Sherlock Holmes itu pernah bilang kayak gini, kita kadang itu nggak memperhatikan. Kita kadang cuma melihat, tapi kita tidak memperhatikan lebih dekat. Nah, kata Sherlock Holmes tuh kayak gitu. Nah, ini nih kita kadang taunya cuman ya udah ini mungkin sesuatu yang biasa saja. Padahal kalau kita mau lihat lebih dekat, ternyata ada sesuatu yang mengerikan. Kalau sudah ngomongin yang mengerikan, pasti sesuatu yang kayaknya penting untuk kita semua. Pernah nggak sih kita berpikir bahwa ternyata persoalan-persoalan yang kita anggap cukup jauh, ternyata itu cukup dekat. Nah, hari ini kita akan ngobrolin persoalan itu bareng dengan, saya mau sebut apa ini, Mas Kadir, Bang Kadir, Pak Kadir, ada seperti apa? Nah, kita langsung kenalan aja nih sama narasumber kita yang sudah datang di studio podcast Kasih Tahu. Silahkan nih, Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Qadir Jailani diundang sejak beberapa lama nih dengan Erwin dan beberapa teman-teman, cuman baru kesempatan hari ini. Dan luar biasa, Kasih Tahu ini saya kira menjadi menjadi satu gerakan anak muda yang hari ini perlu disupport. Tujuannya untuk memastikan bahwa informasi-informasi yang kadang dianggap tabu, sepele, diabaikan, tapi justru podcast ini bisa ngasih sajian yang menarik dan inspiratif buat teman-teman mungkin. Benar banget, Mas. Sebenarnya niat buat podcast ini adalah itu, kita mau cari sesuatu yang mungkin orang anggap biasa, tapi itu sebenarnya itu menjadi sebuah penting gitu. Makanya di beberapa episode kalau teman-teman ngelihat lebih detail, sebenarnya kita ngangkat isu-isu yang sebenarnya dianggap orang biasa, tapi itu penting banget. Betul. Nah, sama seperti isu kali ini, kalau teman-teman sudah tahu ya, Bang Kadir ini, ya kita kenal dulu, mungkin beliau adalah seorang, sampai sekarang ya, kalau saya menganggap beliau ini masih seorang aktivis, penggiat literasi. Dan yang paling penting juga beliau adalah penggiat lingkungan. Kita udah sering beberapa kali ya, kalau nggak salah kolaborasi dengan Bang Kadir, melibatkan beliau menjadi narasumber, bahkan sering berdiskusi bareng. Terakhir kali kita, yang paling besar kita pernah diskusikan soal bagaimana banjir Sangatta kemarin gitu. Dan isu ini juga dekat dengan itu. Hari ini kita akan ngomongin soal bahaya mikroplastik. Nah, ini sesuatu yang mungkin terdengar sangat awam di teman-teman soal mikroplastik, dan tapi ternyata mungkin mikroplastik itu sangat dekat dengan kita. Dan kenapa saya undang Bang Kadir? Karena ternyata Bang Kadir sudah melakukan penelitian soal mikroplastik di wilayah Kutai Timur ini. Nanti Bang Kadir akan cerita lebih detailnya. Bang, sebelum jauh ke persoalan penelitian Abang, saya ingin tahu dulu. Apakah Abang memang sudah tahu bahwa wilayah kita, wilayah Sangatta, atau persoalan di luar Sangatta mengenai mikroplastik ini, apakah memang sudah tahu itu, punya concern ke sana gitu? Jadi awalnya sih jauh sekali dari waktunya sangat jauh, sekitar 2010 kalau tidak salah saya pernah riset tentang sampah. Lama sekali, Bang. Ya, 2010 saya pernah riset tentang sampah.
Bahkan saya keliling ke beberapa TPA, termasuk TPA kita. TPA kita ini waktu itu kondisinya full. Ini yang Batota ini berarti? Batota. Ya, okay. Batota. 2010 saya bahkan sudah punya catatan menghitung berapa volume sampah yang dihasilkan oleh Kota Sangatta dalam satu harinya. Okay. Nah, kemudian berapa retase dan sebagainya. Nah, ketika waktu itu kondisi Kota Sangatta banyak tumpukan sampah di tengah jalan, di median jalan. Di 2010 itu ya? Ya, okay. Kalau tidak salah sekitar medio 2010. Terus kemudian saya saya melihat bahwa kondisi ini kalau tidak tertangani dan terus-terusan seperti itu, maka ini akan menjadi ancaman serius buat Kota Sangatta terkait dengan pengolahan sampahnya. Nah, saya riset juga kecil-kecilan ke TPA di Bontang yang terdekat. Okay. Saya coba dan memang di sana sangat tertangani, bagus di Kota Bontang. Sebagai informasi begini. Per 2023 sampah yang masuk di yang dikelola oleh TPA per harinya itu mencapai 2 ton. Wow. Per hari. 2023 ini? 2023. Oke. Itu gabungan sampah rumah tangga dan industri? Iya, sangat. Okay. Baik itu di dua kecamatan ya, Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Okay. Kalau itu tidak tertangani dengan baik, maka kekhawatiran kita itu akan masuk ke selokan, ke drainase, apalagi kalau pas datang hujan, kemudian sampah-sampah itu terbawa oleh air hujan, masuk ke selokan, terbuang ke sungai. Nah, ini saya kira akan dampaknya sampai ke sana begitu. Apalagi kalau diskusi saya kemarin pas ketemu dengan kepala UPT, sekarang udah mencapai 3 ton per hari sampah kita. Okay. Itu kalau tidak ditangani dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, dan bukan hanya UPT tentunya, dan dinas UPT kebersihan misalnya, tapi juga berangkat dari kesadaran masyarakat banyak tentunya, ini justru akan menjadi bom waktu ke depan. Bom waktu ke depan karena bukan tidak mungkin sampah-sampah itu akan kembali ke kita. Nah, ini dia. Berarti kalau kita mau ngomongin soal tadi mikroplastik, kita akan mulai ngomongin sampah dulu ya, Pak? Iya, sebenarnya dari situ. Titik poinnya karena ternyata dari sampah yang 3 ton itu sekarang, berdasarkan informasi terbaru yang saya dapatkan dari kepala UPT ini, TPA, itu kalau di persentase ada sekitar 40% yang merupakan sampah plastik. Wow. Ya, di luar sampah-sampah yang organik yang lainnya ya. Ya, ada 40% yang tidak yang sampah plastik. Dan kita tahu bahwa kita berada di pinggiran bantaran Sungai Sangatta. Yep. Masyarakat itu terkadang mau cari yang simpelnya aja. Ya, oke, I know. Nah, daripada buang sampah di depan gang misalnya agak jauh atau nggak mau repot ya, karena di pinggir sungai ya buang aja ke sungai gitu kan. Dan saya sering mendapati itu karena saya tinggal di Sangatta Selatan. Ini kan pernah ya terjadi waktu kita diskusi soal banjir di salah satu kafe di bawah jembatan kan, lagi ngomongin soal sampah tiba-tiba ada suara blur ya kan. Iya. Dan itu lekat dengan masyarakat kita yang tinggal di bantaran sungai gitu. Ini berbahaya. Ini betul-betul akan jadi bom waktu buat kita. Kalau kita nggak bisa menangani maksimal, mulai dari bawah, dari masyarakat sebagai pemanfaat langsung, sebagai rumah tangga, sebagai produsen langsung atas sampah-sampah itu, gitu. Nah, ini jadi menarik, Bang, karena tadi ya sebelum kita ngomongin lebih jauh tentang bagaimana sampah ini bisa mengurai menjadi sebuah mikroplastik gitu ya. Sebenarnya, Bang,
dari proses sampah di TPA sampai kemudian dia bisa mencemari sungai segala macam gitu, sampai dengan apa yang abang hasilkan dari penelitian, itu memakan waktu lama ya, lama banget. Lama, bener. Waktu yang dibutuhkan itu dari proses itu sampai kemudian akhirnya muncul, misalnya mikroplastik itu tadi, ya rentang waktunya lama sekali. Oke, sementara kan kita tahu bahwa sampah-sampah plastik ini kan, bahkan kalau kita masih mau detail ya, nyari misalnya di wilayah manapun gitu, kita masih bisa nemuin bungkus, katakanlah misalnya bungkus sabun yang dari tahun berapa gitu, nggak hancur-hancur gitu Bang. Itu kan lama juga. Dan itu saya temukan. Iya, jadi saya ada beberapa foto dokumentasi bungkus Supermi yang itu kalau saya lihat tahunnya itu lama banget itu. Itu sekitar tahun 90-an itu. Dan itu dia mengendap, saya dapatkan di mangrove, kawasan mangrove di pesisir pantai Sangatta ini. Saya jadi ingat satu gerakan beberapa waktu lalu Bang, ada gerakan yang dilakukan oleh teman-teman Greenpeace. Waktu itu melakukan protes langsung ke aku sebut merek aja. Ya, ke salah satu perusahaan besar Unilever. Jadi mereka kumpulkan semua sampah Unilever yang ada sejak beberapa tahun yang lalu, bahkan dari tahun 19 berapa gitu dia kumpulkan Bang. Dan nutupin semua logonya Unilever di ininya, di kantor besarnya gitu. Kan logonya U-nya itu kan besar banget ya. Dikumpulin penuh itu. Hasil brand audit. Iya, hasil brand audit. Dan saya lihat juga itu. Iya, dan perhatikan. Nah, itu kan Bang gini Bang. Itu sampah yang sangat lama. Dan dia belum terurai. Apakah sampah-sampah itu yang membahayakan? Iya, sampah-sampah itu yang membahayakan. Jadi kalau mau dilihat dari alur, kenapa kemudian sampah-sampah itu bisa sampai bertahan lama? Yang perlu diperhatikan bahwa sampah-sampah plastik itu berbahan polimer. Dia itu tahan lama. Ya, dia itu mampu bertahan berpuluh-puluh tahun, bahkan ada yang hingga ratusan tahun. Dia tidak bisa diurai. Kalaupun misalnya terurai, dia ada faktor-faktor tertentu yang membuat kemudian bagaimana plastik-plastik tadi yang besar bentuknya akhirnya kemudian menjadi mikroplastik. Bahkan sekarang bukan hanya mikroplastik, ada nanoplastik yang masuk sampai ke peredaran darah manusia. Oh my God. Nah ini yang kita belum selesai di mikroplastik ya guys. Langsung dapat nanoplastik. Saya baru mikroplastik, tapi sekarang dunia riset kita itu sudah sampai ke nanoplastik. Oh my God. Dan dia masuk Di bawahnya atom ini. Jadi anak-anak usia baru lahir pun sekarang itu bisa jadi sudah mengalir, ada nanoplastik di dalam tubuhnya. Oke, kita langsung. Jadi apa sebenarnya mikroplastik itu, Bang? Jadi mikroplastik itu adalah partikel plastik dalam ukuran kurang dari 5 mm. Berarti harus pakai mikroskop ya? Ya. Mikroskop. Ya, kurang dari 5 mm. Oke. Nah, mikroplastik itu Ketawa Jun. Oke. Mikroplastik itu untuk mengidentifikasinya memang membutuhkan mikroskop. Ketika saya melakukan riset ya saya masuk ke lab setelah melakukan pengambilan sampel mikroplastik, ya saya bawa ke lab untuk mengidentifikasi, dan itu luar biasa. Ini abang sampelnya di air atau di apa nih, ikan atau apa? Jadi sedimentasi. Sedimentasi baik itu pasir atau tanah liat yang ada di pesisir pantai. Pesisir pantai mana? Boleh kasih tahu nggak, Bang? Di Sangatta Utara. Jadi saya ambil ada 4 lokasi. Satu lokasi di Pantai Kenyamukan. Kemudian yang kedua di lokasinya berada di apa? Di dekat di dekat pelabuhan, rencana pelabuhan Kudungga. Oke. Yang ketiga itu di apa? Lokasi daerah
tambak di Guru Besar. Nah, saya masuk ke sana itu, dalam itu. Nah, kemudian satunya di daerah kawasan mangrove yang berada di situ juga. Jadi ada 4 lokasi yang saya ambil untuk melakukan riset itu. Sebenarnya begini, riset itu saya bikin payung riset sebenarnya, umbrella riset. Jadi ada 3 sebenarnya yang kita akan angkat. Jadi mulai dari ikan, sungai, dan pesisir pantainya. Nah, 2 teman saya yang merencanakan riset itu mengambil ikan, di ikan, mengidentifikasi mikroplastik di ikan dan di sungai, itu mundur. Nah, jadi saya saja yang fokus, akhirnya sampai selesai saya dapatkan data-data riset tentang sebaran mikroplastik di pesisir pantai. Tapi justru yang Abang lakukan ini kan lokasi riset dan tadi disedimentasi itu kan justru yang paling dekat ya, maksudnya sebelum nanti pada akhirnya ke ikan, ke air gitu. Iya. Dan, justru sebenarnya dari air sungai dulu. Oke. Jadi air sungai yang membawa sampah hingga ke laut. Iya. Laut ini kan tempat sampah raksasa ya. Iya, oke. Jadi kalau Erwin dapat informasi, Jambek itu melakukan riset di tahun 2012, Jambek itu dia mengidentifikasi berdasarkan data yang dia lakukan itu Indonesia itu berada di urutan kedua dunia penghasil sampah plastik di laut terbesar. Setelah Cina, kemudian Indonesia, baru Filipina dan terus. Itu sampah domestik kita, Bang? Sampah kita, sampah di laut. Oke, tapi nggak tahu domestik. Nah, tapi kita nggak tahu apakah itu domestik atau juga dari luar. Ya, itu. Karena kalau sudah di laut, ini kan laut ini nggak ada sekat, nggak ada penghalang. Jadi dia kemana saja, tergantung arah angin, kemudian ombak membawa dia gitu kan. Tapi berdasarkan data Jambek itu, ya kita juga tidak bisa menutup mata bahwa itu nanti eksesnya ke apa? Ke kita. Nah, ini yang kita harus urai. Dimulai dari tadi Abang bilang, Abang ngambil sampel di sedimentasi. Sampai pada akhirnya Abang menemukan bahwa itu ada mikroplastik, itu gimana Bang prosesnya? Jadi, saya memang butuh waktu agak lama ya, karena pertama saya harus memetakan dulu kondisi lapangan, tempat di mana saya mau ngambil ini. Saya pertama mengidentifikasi itu di 4 titik, itu purposive sampling ya. Jadi memang saya secara sengaja mengambilnya karena memang satu, kenapa kenyamukan, dia dekat dengan pemukiman merupakan kawasan wisata. Kemudian di sana juga ada pemukiman. Kemudian yang kedua, kenapa di daerah mangrove? Saya mau identifikasi apakah kawasan mangrove juga tercemar mikroplastik. Kemudian yang ketiga di daerah ini, di daerah dekat dekat pelabuhan Kudungga. Dan terakhir di daerah budidaya ikan ditambak ya, di daerah ini. Guru Besar masuk ke dalam itu. Nah, kalau mau dilihat semuanya, ini 4 lokasi ini, Kecamatan Sangatta Utara ini berada di antara anak Sungai Kenyamukan, Sungai Kenyamukan itu, kemudian Sungai Sangatta, yang ya itu tadi, berangkat dari banyaknya sampah yang dihasilkan oleh Kota Sangatta, apakah semua tertangani di TPA sampai di TPA, ataukah memang sampah itu banyak yang akhirnya lari ke sungai, terbuang ke Sungai Sangatta, begitu kan, mengikuti alur drainase pengairan yang dibuat oleh pemerintah, paret-paret itu, kemudian sampah masuk ke selokan, kemudian bermuara ke sungai, sungai kemudian membawanya sampai ke laut, ke pantai. Nah, ini semua yang membuat saya kenapa kemudian akhirnya penting bagi kita untuk melihat keberadaan mikroplastik yang ada di pesisir. Oke, jadi dari hasil temuan Abang itu, Abang menemukan sebanyak apa mikroplastik yang ada di sini? Nah, supaya saya tidak mereka-reka,
Saya bawa nih. Menarik nih. Saya bawa dan ini bahkan salah satu pendamping penelitian saya, Prof. Rudi Agung, itu terbelalak melihat data ini. Wah. Terbelalak karena angkanya itu bahkan lebih besar daripada riset yang pernah ada sebelumnya. Wow. Ya. Wow. Ini Kota Sangatta, guys. Guys, ini Kota Sangatta dan ini dekat banget Ya. dengan kita. Oke. Jadi pernah ada riset seperti ini di Muara Badak. Oke. Ya, itu Tidak begitu jauh ya, berapa jam? Tidak begitu jauh. Di Muara 5 Badak. jaman lah kurang lebih dari Oke. Sangatta. Jadi berdasarkan identifikasi saya, itu ada total 1.368 partikel di stasiun 1. Ingat ya, stasiun 1. Stasiun 1 itu di mana? Stasiun pengamatan 1 itu di Pantai Kenyamukan. 368 partikel per 50 gram sedimentasi yang saya ambil, saya bawa ke lab. Itu kan setelah saya ambil, kan ada perlakuan di lab itu. Nah. Partikel itu kan ada jenisnya juga ya, Bang? Iya, nanti sebentar kita cerita. Ini udah 1000 aja aku udah langsung kayak wah. Jadi dari ya ibarat kata segini deh ya, 50 gram ya. 50 gram sedimen yang saya ambil di satu stasiun itu. Jadi untuk memastikan bahwa penelitian saya ini akurat, dari satu stasiun itu saya ambil 4 lagi. Oke. Ya. Jadi 4 plot lagi. Untuk memastikan apakah untuk memastikan akurasi data yang saya bahwa memang di semua wilayah terdekatnya juga ada gitu. Iya. Iya, oke. Dan itu saya ambil 4 lagi. Oke. Jadi setiap 50 gram di stasiun 1 itu saya dapatkan 1.368 partikel. Di stasiun 2 di dekat ini di kawasan mangrove yang masih dekat dengan Pantai Kenyamukan itu terdapat 2.833 partikel. Terus kemudian di stasiun 3 di Dermaga itu 554 partikel. Dan semakin agak jauh ke di daerah budidaya itu agak rendah di situ. Memang yang tinggi itu stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3. Nah, yang selebihnya itu. Nah, apa komposisinya? Nah, itu dia. Tapi sebelum ke sana ke komposisi, ini kan kata Abang lebih besar dari penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu memang berapa, Pak? Nah, kalau berdasarkan penelitian terdahulu, itu yang pernah jadi saya coba baca beberapa jurnal-jurnal lain, jurnal riset tentang mikroplastik yang saya temukan, cari di browsing ya di internet. Itu totalnya dibandingkan dengan kita yang ada di Sangatta, nah ini kelimpahan mikroplastik itu partikel, bahkan ini per kilogram ya. Kalau di kita itu total kelimpahan partikel plastiknya itu kalau kelimpahannya itu mencapai 1.102. Sementara untuk di Muara Badak hanya 207 partikel. Bedanya jauh banget. 800-an, Di bro. kita kelimpahan itu mencapai 1.102. Sementara di Muara Badak itu mencapai hanya sekitar 207 partikel. Itu pun dia per kilo kan tadi? Per kilogram. Kita tadi per 500 gram. Enggak, kalau di kelimpahan. Oh, kalau di kelimpahan. Jadi memang ada rumusnya lagi untuk menghitung kelimpahan. Tapi yang jelas lebih banyak dari... Lebih banyak dibandingkan dari Muara Badak. Bahkan penelitian selain itu ada lagi nih. Penelitian di perairan barat daya Sumatera. Kelimpahannya cuman 41 partikel. Rendah banget. Ya. Kelimpahannya ini dilakukan oleh Cordova dan Wahyudi di tahun 2016. Di Sekotong, di Lombok, itu cuma 48,3 partikel per kilogram. Ini juga Cordova di tahun 2018. Yang terakhir saya coba untuk jadikan pembanding untuk kelimpahan itu di Pantai Pangandaran, Jawa Barat, 47,3 partikel.
per kilogram. Kelimpahannya ini Septian yang melakukan riset dan teman-temannya di tahun 2018. Rata-rata di bawah 50, Bang. Iya. Kita bukan lagi 1102 partikel per kilogram kelimpahan kita. tadi Bang apa jadi Bang itunya komposisinya Bang partikel kita Bang. Oke. Komposisinya itu kan ada 5 sebenarnya pembagian mikroplastik itu. Satu ada fiber, Ya, kemudian film, terus kemudian ada fragmen, ada foam, ada pelet. Nah, kalau 4 yang tadi ya, yang film, fragmen, fiber, kemudian foam, ini semua plastik-plastik sekunder, mikroplastik sekunder. Maksudnya, dia itu menjadi mikroplastik itu melalui penguraian terhadap plastik utama. Oh. Nah, nanti saya sebutkan apa-apa Oke. saja. Kalau misalnya, kalau pelet itu granul, dalam bentuk granul dia, itu plastik primer. Memang dia dibuat untuk seperti itu gitu. Oh. Nah, jadi ada pabrik plastik yang membuat pelet. Itu ada. Di kita nggak ada. Tapi tadi masuk di kita ya? Enggak, saya tidak menemukan ada pelet. Oh, nggak ada peletnya. Nggak ada. Oke. Di Sangatta Utara ini, di Pantai Sangatta Utara, di tempat saya melakukan riset, itu nggak ada sama sekali ditemukan pelet. Nah, justru yang banyak itu ya tadi, film. Kemudian kedua itu foam. Kemudian yang ketiga itu fiber. Yang terakhir fragmen. Nah, apa itu film? Dari mana bahannya? Iya, Dari benar. mana? Kalau di kita itu memang itu yang paling banyak ya. Kalau pas lagi belanja di pasar, kantong plastik tuh. Yang kantong plastik biasa itu. Kantong yang plastik biasa itu. kadang putih, kadang merah itu. Iya. Itu film ya, Bang? Itu film polimer sederhana. Oke. Ya. Jadi polimer sederhana itu yang paling banyak ditemukan di kita. Oke, benar. Nah, kemudian yang kedua itu yang paling banyak itu adalah foam. Apa itu Bang? Gimana jenisnya? Jadi foam itu dia berbahan dasar dari bungkus styrofoam. Oh, sejenis pop mie. Ya, Ya kan kayak yang gitu kan? seperti itu. Dan kita tahu bahwa masyarakat kita ketika mereka berwisata ke pantai, itu yang paling simpel dibawa. itu yang paling simpel dibawa dan paling banyak dijual sama pedagang-pedagang di pinggir pantai. Itu. Iya. Kemudian yang ketiga, yang ditemukan yang ketiga paling banyak adalah fiber. Fiber itu pernah lihat itu jaringnya nelayan. Oke. Bentuknya pun berbeda-beda tuh nanti. Jadi aku bisa membayangkan. senar panci. Iya, nilon-nilon kecil. Nilon kecil. Oke, Nah, siap. itu fiber itu. Oke. Itu. Jadi terus kemudian yang terakhir itu bahkan dia nggak ada di semua lokasi. Fragmen. Fragmen itu serpihan tapi di bawah 5 mm, pecahan-pecahan plastik yang agak tebal. Nah, dia biasanya itu kalau misalnya ada tandon, nah itu biasanya susah terurai itu PVC. Oh iya. Nah, PVC. Serpihan-serpihannya itu. Serpihan-serpihannya itu yang jadi di bawah 5 mm itu yang sangat berbahaya juga tuh. Bang, tapi berarti film dan foam tadi itu racun bagi kita? Dia tidak racun, tapi dia berbahaya. Gimana? Nah, jadi gini, kan ada yang bilang bahwa plastik mereka ini berbahaya, mikroplastik ini racun buat kita. Dia seandainya dia racun, maka plastik enggak kita pakai dong. Oh iya benar. Iya kan? Iya. Tapi dia berbahaya buat kita manusia kalau sudah bicara dalam konteks rantai makanan. Nah, ini tadi aku juga pengen nanya ini, Bang. Gimana caranya si mikroplastik tadi ini sampai ke kita? Nah, Sementara kan tadi penelitian itu di sedimen kan? ya. Kayak Abang boleh jelasin nggak?
Jadi gini, sebelum masuk ke sana, plastik yang menjadi mikroplastik itu kan sebenarnya dan mengendap di dasar perairan, mengendap di sedimen, atau kemudian masuk ke dalam tubuh hewan laut, itu semuanya berawal dari banyak fenomena lain yang ikut mendukung. Contoh misalnya begini, sampah-sampah plastik yang dibuang masyarakat di sungai, kemudian masuk ke laut, itu terurai menjadi mikroplastik karena faktor-faktor alam kan. Bisa. Ada hidrodinamik, misalnya faktor pasang surut air laut, gelombang. Terus kemudian pada saat yang sama, ketika saya melakukan riset, itu sinar ultraviolet, UV, itu sangat juga membantu. Dan katanya Indonesia itu ultraviolet kita yang paling melimpah. Betul. Iya kan? Betul sekali. Makanya kemudian kenapa akhirnya mikroplastik sangat mudah kita identifikasi. Iya. Kita dapatkan di semua wilayah, di kita bahkan bahkan yang terbang di udara itu juga banyak. Astagfirullahaladzim. Karena apa? Karena panasnya matahari. Ya kita ya. Saya waktu melakukan riset itu saya ambil semua tuh. Mulai dari berapa ketinggian gelombang. Karena ini menjadi faktor utama. Mikroplastik bisa menjadi plastik bisa menjadi mikroplastik. Kemudian pasang surut air laut. Terus kemudian arah angin ini menentukan di mana wilayah yang paling banyak. Itu saya ambil juga untuk memastikan arah anginnya ke arah utara. Berarti memang mikroplastik ketika bertumpuk di daerah di kawasan utara itu karena dipengaruhi oleh arah angin. Kemudian gelombang tadi sama itu tadi, sinar matahari itu sangat berperan besar terjadinya terjadinya dekomposisi plastik menjadi mikroplastik. Kaitannya dengan rantai makanan tadi yang Abang sebut. Nah, kaitannya dengan rantai makanan tadi karena bentuknya kecil. Kemudian kita tahu bahwa kawasan mangrove, kawasan pesisir pantai itu banyak, ya laut lah, banyak plankton. Iya. Kemudian ikan, ini kan proses makan-memakan nih. Iya. Nah, ikan-ikan ini yang berada di pinggir pantai itu makan. Nah, karena bentuknya yang kecil, ingat di bawah 5 mm, mereka mengira, ikan-ikan ini mengira bahwa itu adalah plankton. Mereka mengira itu adalah plankton dan ketika dikonsumsi, ya ikan kecil dimakan ikan besar terus sampai kepada kita yang mengkonsumsi itu. Kalau misalnya proses rantai makanan kayak gitu, berarti katakanlah misalnya tadi kan ikan kecil dimakan ikan besar segala macam, berarti ikan-ikan yang nggak ekonomis pun terpapar mikroplastik. Loh iya. Ikan hiu, paus, iya. Pernah lihat yang kejadian di Lombok di mana itu? Saya lupa. Ada hiu paus yang di dalam tubuhnya terdapat 50 kg plastik. Oh my God. Ya. Jadi dia memakan sampah. Ya itu yang kelihatan 50 kg. Bagaimana mikroplastik yang kecil-kecil yang tidak bisa teridentifikasi. Dan ingat loh ya, kita perlu tahu bahwa mikroplastik itu bagi hewan, bagi siapa saja yang mengkonsumsi, dia itu membuat efek kenyang palsu. Nah, ketika ikan memakannya, dia memberikan dampak ke efek kenyang palsu buat si ikan. Nah, itu akhirnya makanya banyak kemudian ikan-ikan yang kalau bahasa kita di Indonesia di Indonesia stunting. Nah, dan itu ketika kita konsumsi dan dia masuk ke tubuh manusia, itu juga bisa berimplikasi ke kita. Ikan-ikan ekonomis ini kan banyak ya Bang ya? Iya. Utamanya ikan-ikan besar ya. Oke. Ya, ikan-ikan besar itu kalau ikan-ikan kecil itu kan daya hidupnya nggak lama biasanya. Iya. Kemampuan hidupnya nggak lama, jadi akhirnya terpapar mikroplastik sangat sedikit. Tapi kalau ikan-ikan yang besar, kerapu, kakap, tongkol. Nah, mungkin yang menjadi penting saya ngajak teman-teman yang lain ya, atau Erwin dan teman-teman di Fopsir misalnya, siapa tahu mau riset
tentang kandungan mikroplastik di ikan-ikan yang kita konsumsi, terutama di dua pasar misalnya, pasar Sangatta Utara dan pasar Sangatta Selatan. Coba beli beberapa Iya, ikan. tinggal beli sampelnya Bang ya, langsung diteliti ya. Iya. Bang, Abang bilang itu memang tidak atau belum mungkin dikatakan sebagai racun atau seperti apa, tapi Abang bilang itu berbahaya. Ya. Apa Bang bahayanya bagi kita manusia? Jadi gini, sebenarnya kalau itu sudah ranahnya kedokteran ya. Tapi yang bisa Abang tahu. Tapi yang saya pelajari itu pertama ketika dia mengganggu, ketika dia dikonsumsi, kemudian berada di tubuh kita, itu tadi efek kenyang palsu itu bisa terjadi pada manusia. Kita juga ya Bang? Iya dong. Kalau dia sudah dalam jumlah yang banyak, masuk dalam peredaran darah kita, iya kan? Kemudian masuk ke dalam lambung kita, kemudian dan dia tidak terurai di dalam, menetap di dalam, akhirnya membuat kita merasa kenyang terus, karena ada aja dianggap tubuh kita menganggap ada makanan di dalam. Iya, padahal nggak bisa diurai. Padahal nggak bisa diurai, jadi orang akhirnya malas makan. Itu yang kemudian efek kenyang palsu. Nah, akhirnya mungkin bisa jadi ya salah satunya penyebab stunting tinggi. Benar. Karena adanya kandungan mikroplastik. Tapi itu perlu riset berikutnya. Kemudian yang kedua, kalau berdasarkan informasi yang saya dapatkan, itu mengganggu kelainan buat manusia. Biasanya terganggu kondisi kesehatannya mulai menurun tuh karena ada cancer di dalamnya. Itu bisa memicu terjadinya cancer di dalam tubuh manusia. Kemudian yang ketiga, terutama ini yang paling penting, karena saya baca dari riset, saya lupa dari jurnal mana, itu mengganggu sistem pencernaan manusia. Itu pasti. Bahkan tadi saya bilang bahwa anak-anak yang baru lahir pun sekarang sudah dilakukan riset, itu di dalam tubuhnya sudah ada mikroplastik bagaimana cara mengidentifikasinya? Anak itu pup. Langsung diambil. Kotoran anak itu diambil, kemudian dibawa ke lab. Setelah melalui preparasi tentunya, diidentifikasi anak yang baru lahir pun sudah ada terpapar mikroplastik. Oh my God. Itu. Nah, bagi anak-anak ini utamanya yang kondisi organ tubuhnya belum maksimal, itu akan sangat berbahaya. Ya ampun, itu ya tadi kenapa kita di awal bilang bahwa kelihatan ini cukup jauh tapi ternyata cukup dekat gitu. Bukan cukup dekat, sangat dekat. Iya, itu yang saya bilang tadi bahwa sampah yang tidak tertangani dengan baik, yang keluar dari rumah-rumah kita itu akan kembali ke kita. Betul ya. Dalam bentuk yang sama, tapi dalam komposisi yang berbeda. Sangat kecil. Wah, aku jadi speechless nih Bang. Karena mikirin 1000 tadi limpahan dan 1102. Nanti produser kita ini produsernya untuk nampilin data di sini nih kosong nih, bisa nih kayaknya. Dan Bang, jadi menarik Bang. Oke, kita mungkin sudah membahas tadi soal mikroplastiknya, bagaimana dia bisa sampai ke kita, bahwa kita adalah rantai makanan tertinggi sampai pada akhirnya kita makan itu. Aku akan coba melihat dalam sudut pandang lain, apakah persoalan mikroplastik ini kemudian bisa ditangani dengan tata kelola tadi Bang, soal kalau ngomongin soal persampahan atau misalnya soal pemukiman di wilayah desa segala macam, soal tata ruang misal. Apakah dengan memperbaiki tata ruang di wilayah kota kita ini bisa mengurangi mikroplastik misalnya Bang? Iya, tentu saja. Jadi penataan ruang itu menjadi penting sekarang. Bukan hanya itu sih sebenarnya. Ada beberapa ya PR besar buat kita, bukan hanya Jadi ada dua sisi. Satu, pemerintah sebagai yang punya kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap itu, dan dua, masyarakat ini kan banyak ini ya, mulai dari orang tua sampai anak muda. Nah, penataan pola ruang yang sesuai dengan
dengan pola-pola kehidupan yang berkelanjutan, itu akan mendorong penataan sampah yang lebih mudah nantinya, supaya tidak tidak ada sampah yang tidak tertangani gitu. Ya, karena sampah ini kan persoalan aksesibilitas juga bagi warga terhadap tempat sampah misalnya, aksesibilitas warga terhadap terhadap pengolahan sampahnya gitu. Nah, kalau misalnya kemudian warga sudah dipaksa untuk warga sudah sadar nih misalnya dengan informasi yang ada, termasuk ya informasi kita ini tentang mikroplastik, warga sudah sadar melek tentang pentingnya untuk menangani sampah, tapi terus kemudian kalau pemerintahnya tidak melek, nah ini kan berbahaya. Benar. Soal TPST. Ya, termasuk soal TPST. Mau nggak mau kita harus sebut Ya. Bagaimana soal TPST kan, tapi itu juga jadi sangat kompleks juga ya, bukan soal tata kelola sampahnya di tengah kota yang menurut saya, misal bareng kawan-kawan Bang, secara tata ruang juga nggak tepat kan tepatnya di situ, karena ada polusi lain yang dihasilkan. Dan produk yang dihasilkan oleh TPST itu di luar bahwa sampah tertangani, itu kan ada polusi ya? Ya, itu maksudnya. Polusi udara itu ya yang dihasilkan. Tahu nggak kalau polusi udara yang dihasilkan itu juga nanti menghasilkan mikroplastik? Oh iya, benar. Loh iya. Ya. Kan hasil pembakaran Kan tadi ya. perlu diingat bahwa penanganan plastik itu, polimer itu, mereka ini kan barang yang mampu bertahan, mampu bertahan lama gitu. Bahkan dengan pola-pola apapun dia tetap bisa bertahan gitu. Nah, yang kita perlu sadari bahwa keberadaan TPST yang di kawasan pemukiman, tengah kota, dekat pasar, bro. Iya, itu juga berdampak dengan hadirnya mikroplastik di udara yang kita hirup. Jadi itu salah satu penyebab kenapa bisa jadi adanya mikroplastik di dalam sel darah manusia misalnya. Ya karena itu tadi. Kita hirup setiap hari, setiap saat, utamanya warga di situ. Dan apalagi ya itu tadi, udara kan nggak punya alamat ya. Dia menyebar kemana-mana. Kalau katanya Mas Anies udah punya KTP udara bisa kemana-mana. Dia bisa menyebar kemana-mana. Nah, ya bisa jadi ketika ada anginnya ke arah selatan ya, kita yang di wilayah Jakarta Selatan juga tetap menghirup udara. Karena kita menghirup udara yang sama, tinggal di bumi yang sama gitu. Nah Bang, biasanya kan pemerintah ini akan melihat sesuatu itu dalam skala yang sangat makro ya. Misalnya. Saya nggak tahu apakah Abang tahu, apakah pemerintah kita sudah melirik sesuatu yang mikro tadi. Misalnya dia melihat bahwa kita tata kelola persampahan cukup di TPA misalnya, padahal ada masalah yang serius juga, sampah tadi yang Abang bilang, dia mengalir ke sungai sampai jadi mikroplastik. Pemerintah ada sense ke sana nggak Bang? Saya nggak tahu itu kalau itu pemerintah ya. Saya nggak tahu, saya nggak masuk ke ranah pemerintah. Tapi yang jelas bahwa harusnya ketika TPST misalnya mau dibangun, apalagi dengan skala yang agak besar begitu, paling tidak izin lingkungan deh. Oke, benar. Iya kan? Bahkan kan indeks kualitas hidup kita kan nggak pernah disampaikan ya ke publik. Nah, itu. Harusnya kan sampai ke situ tuh. Nah, saya paling tidak itu dulu deh. Saya sampaikan bahwa apakah ketika TPST itu dibangun, izin lingkungan itu sudah ada. Misalnya, warga-warga diajak ngomong, di daerah sekitar situ apakah memang boleh dibangun TPST, gitu kan? Ini pernah ada diajak urun rembuk. Nah harusnya sampai ke situ berpikirnya. Kita butuh TPST, ya karena memang semakin banyak TPST sebenarnya, sepanjang itu pengelolaannya melibatkan banyak masyarakat, itu akan sangat membantu penanganan sampah kita. Utamanya yang sampai ke TPA. Akhirnya TPA menjadi kurang sampah yang ditangani karena memang sejak awal masih di kota itu sudah tertangani melalui
banyaknya TPST. Bahkan TPST itu perlu diperbanyak sebenarnya. Oh. Tapi ingat, Iya. tapi bukan dengan cara yang sudah ada. Tetap memperhatikan tata ruang ya. pasti Iya, orangnya. tata ruang. Yang kedua, teknologi yang ramah lingkungan. Oh, ini dia. Bukan teknologi yang justru kita menangani masalah satu, tapi melahirkan masalah yang lain. Ya. Ya kan? Dengan kita menangani, sampah tertangani nih. Tapi pada saat yang sama ada produk dari penanganan itu yang justru membuat masyarakat yang berada di sekitar dirugikan. Kalau misalnya kita tarik jadi peran pemerintah, ini jadinya multi stakeholder juga Bang ya? Ya. Karena kan ngomongin soal kualitas lingkungannya tadi misalnya DLH, tapi Betul. kalau ngomongin soal ke mikroplastik bisa membahayakan manusia, bisa ke dinas kesehatan juga kan? Iya, Yang kayak gini nih mereka notice nggak Bang? harusnya. Harusnya. Nah, bahkan sebenarnya dinas kesehatan tuh perlu loh melakukan riset Nah itu. terhadap makanan-makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat Sangatta misalnya. Iya benar. Coba cek kondisi ikan kita yang kita konsumsi. Benar. Kan bisa itu. Apalagi ikan kan secara bukannya apa ya? Maksudnya masyarakat kita tahu bahwa mengkonsumsi ikan itu penting. Penting. Proteinnya tinggi. Proteinnya kok. tinggi. Tapi kan kalau ada situasi ini kan jadinya kita kayak, wah gimana ini? Ini di satu sisi penting tapi di satu sisi ada kekhawatiran. Nah, itulah kenapa kemudian informasi seperti ini menjadi sangat penting untuk diketahui oleh halayak, termasuk para pemangku kepentingan, utamanya dinas kesehatan, pemerintah lah, bahwa hal yang sepele, dianggap sepele, itu ternyata bisa berdampak kepada manusia. Ini berpengaruh kepada kesehatan kita. Ini sesuatu yang betul-betul penting untuk kita tangani. Data yang aku pernah dapat itu kalau nggak salah Bang, produksi ikan kita di Kabupaten Kutai Timur itu sampai di 8 ribuan gitu, 8 ribuan ton konsumsi ikan kita itu bisa sampai di 4 ribuan ke atas gitu. Itu ya memperlihatkan bahwa masyarakat Sangatta atau masyarakat Kutai Timur itu gemar sebenarnya makan ikan. Tapi mungkin nggak tahu bahwa di dalam ikan yang dikonsumsi di meja-meja makan kita itu ternyata juga ada mikroplastik yang kita konsumsi. Wow, Bang, ini mungkin terkesan sangat klise banget pertanyaan ini. Tapi siapa yang bertanggung jawab, Bang? Kalau ditanya kita semua sih sebenarnya. Siap. Kita semua. Dan itu jawabannya juga klise. Kita semua. Karena sampah itu berasal dari mana? Dari rumah-rumah kita sebenarnya. Gitu kan. Memang yang perlu kita lakukan tadi, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2018 kah? Berapa? Tentang pengelolaan sampah. Jadi itu, ya ini klise juga ini. Yang 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Ini apakah benar-benar sudah kita lakukan atau belum? Bang, ada nggak sih contoh di luar Indonesia yang sampahnya terbaik, misal negara-negara yang Jerman. Jerman bahkan sekarang ada bahkan mereka juga sekarang masuk ke Indonesia menangani beberapa sampah di Jawa Barat. Mereka pola penanganannya bagus. Tapi memang persoalan sampah persoalan sampah ini di mana-mana. Kalau lihat di berita, informasi, media sosial atau apapun, Jogja, TPS Piungan itu kan sudah ditutup tuh. Jogja itu kenapa itu Bang ditutup? Iya, karena overload. Sampah sudah betul-betul tidak bisa ditangani sekarang oleh Jogja. Lain Bantul ya. Bantul itu masih ada kawasan lah untuk bisa menyiapkan TPA-nya. Tapi TPA Piungan di Jogja itu sekarang udah crowded, udah ditutup. Karena tidak ada lagi tempat untuk menyimpan sampah, membawa sampah. Nah, di kita masih bagus. Cuman persoalannya adalah
kita perlu juga mendorong keterlibatan warga untuk lebih intens. Jadi begini loh, jangan by accident nantinya munculnya. Kita pingin masyarakat kita ini, pemerintah mendorong masyarakat untuk terus melakukan pengelolaan sampahnya dari rumah. Jangan nanti ketika ada momentum mau ada penilaian dari provinsi misalnya, mau ada penilaian dari terhadap pola penanganan sampah, baru kita masyarakat bangun kita ngurusi dulu sampah ini. Nah, setelah itu tidak ada. Setelah itu tidak ada, ya berhenti lagi, kembali lagi ke pola lama. Kan penilaian-penilaian seperti kampung bersih, kampung lestari, itu kan penilaiannya berdasarkan apa yang dilihat, Bang, ya? Iya. Bukan pola hidupnya, Bang. Iya. Sayangnya itu gitu loh. Iya. Sayangnya apa yang disajikan sesaat itu yang dilihat gitu loh. Bukan pola hidupnya yang setiap saat bagaimana menangani sampah dan sebagainya di dalam rumah, di lingkungan masyarakatnya, ini yang nggak pernah dilihat gitu. Nah, kalau pola itu belum terbangun, ya kita sampai kapanpun akan makan sampah. Ada peran yang besar juga tapi di pemerintah, Bang, untuk menyediakan akses di mana kita bisa mudah mengelola sampah itu, Bang. Betul. Jadi sekali lagi saya sih mendorong TPST itu perlu diperbanyak. TPST itu perlu diperbanyak. Kemudian reuse dan recycle itu benar-benar bisa dijalankan di warga kita. Saya teringat itu ada teman saya yang memang dia penggiat daur ulang plastik. Daur ulang plastik menjadi berbagai macam produk. Semisal salah satunya tas ya. Nah, saya itu coba berpikir sederhana gitu. Ketika produk-produk itu sudah banyak dihasilkan, sementara kesadaran kita tentang menggunakan produk-produk daur ulang itu masih rendah, itu barang mau diapain? Iya. Banyak produk-produk plastik yang sudah dihasilkan, tapi kesadaran masyarakat rendah untuk paling tidak. Ayo beli yuk, ayo manfaatkan itu ya daur ulang itu, kita manfaatkan. Paling tidak itu menjadi energi baru buat si pengelola plastik itu, yang melakukan daur ulang plastik itu. Masyarakat mau kok nerima kok produk yang saya buat gitu. Nah, kalau misalnya itu dipakai, ya secara otomatis kan itu akan sustain. Nah, kalau contoh ya, ini saya lihat kan banyak kegiatan-kegiatan pemerintah yang misalnya menghadirkan banyak orang. Kemudian kadang di situ ada tas-tas plastik yang digunakan untuk menyimpan makanan. Kenapa nggak coba pesan aja ke teman yang biasa melakukan daur ulang produk plastik itu, kemudian saya pesan ya sekian pieces untuk nanti ada kegiatan kami. Nah, akhirnya produk-produk daur ulang plastik itu bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan itu. Nah, dia yang juga selama ini memproduksi itu akan merasa dihargai dan terus akan memproduksi. Ada contohnya nih Bang Kadir bawa nih. Ini salah satu tas yang nggak plastik ya, tapi ini kan juga bisa dimanfaatkan. Ada botol minum juga yang udah nggak plastik lagi. Ini aku tadi barusan mau bilang ke Abang nih. Ini kan banyak nih aktivis lingkungan, gak usah aktivis lingkungan. Kita lah Bang, anak muda di Sangatta ini kan Bang. Ini kan berbarengan Bang antara tren, tapi juga kita kalau kita tahu informasi ini kan kita akhirnya punya aware untuk ya kita juga harus menjaga lingkungan. Itu gimana Bang menselaraskan itu? Karena apalagi Gen Z, gak bisa Bang kalau nggak gaul, harus gaul. Gimana gaul yang ekologis itu gimana sih Bang? Kalau saya sederhana ya, mulailah untuk cari ganti botol minumanmu dengan botol-botol tumbler ya. Ini yang paling sederhana bisa. Ini paling sederhana dengan tumbler. Terus kemudian cari di dekatmu, tetanggamu, itu yang punya produk daur ulang plastik. Tas-tas itu pakai.
Oke. Paling tidak kita tidak paling tidak ketika kita belanja, baik itu ke toko-toko tetangga ataupun misalnya ke pasar, sudah tidak minta plastik lagi. Ah, iya benar. Iya kan? Tote bag kan banyak tuh ya. Iya benar. Tote bag yang berbahan daur ulang plastik. Saya alhamdulillah gonta-ganti tuh. Bisa pakai ini, biasa produknya teman-teman yang daur ulang plastik saya pakai itu. Jadi kalau ke pasar saya sudah tidak minta lagi plastik. Saya pakai masukkan ke tote bag atau kantong belanja yang saya bawa dari rumah, gitu. Supaya apa? Ya supaya kita juga mulai mengurangi plastik. Terus kemudian kalau misalnya ke coffee shop, Ya. kedai-kedai kopi atau lagi nongkrong, Oke, ini menarik. usahakan minum, nggak usah minta pipet, Oh. nggak usah minta sedotan. Ini ada riset terbaru yang kita dapatkan di pantai Bali. Di pantai Bali itu cuman 5 menit jalan kaki di pantai Sanur. Saya lupa pantai Sanur atau pantai mana. Yang jelas di Bali itu sudah mendapatkan ratusan Pipet. pipet. Kita bayangkan itu ya. Kalau semua pengunjung di coffee shop yang ada di Sangatta ini masuk warganya, kemudian disajikan minuman pakai pipet, dan pipet itu sekali pakai. Iya benar, sekali pakai. Sekali pakai, habis itu dibuang. Benar, Bang. Berapa banyak pipet yang dihasilkan oleh coffee shop itu dalam satu hari? Betul. Berapa banyak pipet atau sedotan yang dihasilkan oleh seluruh coffee shop yang ada di Sangatta? Itu kan jadi riset juga itu sebenarnya itu. Iya benar. Jadi mulailah pola hidup yang berkelanjutan, sustain, itu dengan cara, ini karena efeknya kembali ke kita. Ya itu tadi, ketika belanja pakai kantong, bawa sendiri dari rumah. Ya, apalagi sekarang toko-toko ini juga memang sudah mulai mulai untuk tidak memberikan plastik. Iya, tidak memberikan plastik, tapi mereka menyediakan. Tapi dia menyediakan. Iya, bisa dijual. Ya, itu. Ya itu mungkin persoalanan ya. Bagaimana regulasi itu bisa betul-betul diterapkan. Nah, yang kedua, anak-anak muda ini yang paling melek sebenarnya. Iya. Terhadap kondisi lingkungan kita. Jadi sekali lagi bahwa saya mengajak, ayo anak-anak muda Sangatta, kita mulai gaya hidup yang ramah lingkungan, pakai tumbler. Jadi usahakan bawa botol minum dari rumah gitu ya. Kemudian kalau misalnya mau beli kopi, nggak usah pakai gelas-gelas plastik yang disediakan oleh coffee shop atau di mana kedai-kedai minum, bawa diisi aja tumblernya gitu kan. Nah, gitu. Tuh, jadi ekologis itu sebenarnya keren, guys. Kalau kita mau ekologis. Nah, Bang, terakhir Bang, tadi udah panjang lebar nih ngomongin soal apa yang Abang teliti segala macam, dan tentu aja kita berterima kasih sama Bang Kadir yang sudah punya waktu, tenaga, pikiran, mungkin biaya untuk memberitahu kita hasil risetnya. Ini menurutku yang poin utamanya gitu, karena kita belum tentu bisa melakukan itu kan. Kita mungkin belum punya waktu, kita mungkin belum punya tenaga, pengetahuan di sana gitu, tapi kita dapat dengan cuma-cuma hari ini. Bagi kami anak muda, bagi saya Bang anak muda, ini satu penemuan yang informasi yang sangat berharga Bang, karena menurut saya penting bagi saya untuk merubah pola hidup setelah apa yang Abang riset gitu. Saya pingin banget Bang, Abang sampaikan ke beberapa penonton kita di podcast kasih tahu betapa pentingnya merubah pola hidup itu untuk yang sustain Bang. Mungkin ini mungkin ini klise ya. Tapi bagi saya mencoba untuk menjalani pola hidup yang berkelanjutan itu sekarang menjadi penting. Seiring dengan kondisi lingkungan yang sudah semakin parah. Parahnya itu ya dihajar dari mana-mana ya. Bahkan bukan hanya korporasi besar yang merusak lingkungan, tapi dari rumah kita ternyata. Dari dapur tempat kita dari meja makan yang selama ini jadi tempat
kita duduk untuk mengkonsumsi makanan itu banyak menghasilkan sampah. Mulailah nangani sampah dari rumah. Paling tidak, ya itu tadi, ketika berbelanja atau apa, bawa tumbler sendiri. Kalau misalnya mau minum nongkrong di kafe berjam-jam, jangan usahakan dalam satu hari jangan menciptakan banyak sampah. Ya, usahakan dalam satu hari karena jejak ekologis dari sampah ini. Nah, ini dia. Ini yang banyak. Dan ada riset yang juga saya sudah sempat baca bahwa ketika itu tidak kita lakukan, ya ketika kita tidak lakukan, sampah ini terus kita ciptakan, maka nanti di tahun 2035, kalau tidak salah 2030-2035, lebih banyak jumlah sampah di lautan ketimbang ikan. Oh my God. Indonesia emas itu bisa aja nggak terwujud Bang ya? Ya. Kalau Kutim ini 2025, Kutim hebat ininya Bang, visinya. Nah, semoga aja hebat itu berkonotasi yang sangat ekologis Bang ya? Ya, betul sekali. Hebat dalam hal-hal yang tadi yang sudah Bang Kadir sampaikan. Ya. Terima kasih banyak Bang, sudah Siap. mampir di podcast ini, di podcast Kasih Tahu. Terima kasih juga teman-teman podcast Kasih Tahu, dan semoga ini menjadi informasi yang sangat-sangat penting. Saya jujur terus terang Bang, speechless karena khawatir memang. 4.000 orang sangat suka makan ikan soalnya. Jadi konsumsi ikan kita tuh tinggi dan aktivitas kita di wisata juga tinggi gitu. Tinggi sekali. Dan ya apa yang kita makan ternyata itu juga dari kita gitu. Ya ini yang buat saya jadi khawatir. Saya merasa bersalah terus terang gitu setelah Bang kasih tahu gini. Ya. Ya, semoga kita bisa lebih bijak lagi ke depannya. Terima kasih Bang sekali lagi udah di podcast Kasih Tahu Bang. Dan semoga bisa terus mampir ke sini lagi. Amin. Dan terima kasih buat teman-teman yang suka sama video ini. Jangan lupa untuk share, komen, dan juga subscribe di podcast Kasih Tahu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.